Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi wawasan kependidikan, yakni Kode Etik Guru Indonesia dan organisasi kependidikannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan Putu Novaria Rahayu dengan NIM 21130111017. Selanjutnya ada saya sendiri yakni Niputu Ani Laranati Surya Tenggara dengan NIM 21130111025. Selanjutnya ada Kadek Teta Duyantinu dengan NIM 21130111060. Dan yang terakhir I Gusti Ayu Putri Asyukawati dengan NIM 21130111087. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pengertian kode etik. Kode etik profesi menurut Burton K. tahun 1994 mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi menurut Sofyan DKK 2006. Nah, menurut Sirna, kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi sekaligus sebagai sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika. Nah, menurut Sirna ini ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi, yaitu yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan. Selanjutnya, yang kedua ada kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah norma dan nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk sebagai sarana untuk membantu para pelaksana profesi sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Selanjutnya, ada tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan pelayanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi yang profesionalisme yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir ada menentukan baku standarnya sendiri. Nah, selanjutnya fungsi kode etik guru. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah dan rekan sejawat, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Teta Duyantinu dengan NIM 21130111060. Pada kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan membawakan materi Kode Etik Guru Indonesia dan Kode Etik Guru Indonesia setelah penyempurnaan berdasarkan Kongres PGRI 16 tahun 1989. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia dibagi menjadi 14 poin.
Poin yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Guru sebagai manusia Pancasilais hendaknya senantiasa menjunjung tinggi dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Poin yang kedua yaitu menjadi teladan bagi anak didik. Guru sebagai pendidik hendaknya bertekad untuk menciptakan anak-anak dan jabatannya, serta selalu menjadikan dirinya suri teladan bagi anak didiknya. Poin yang ketiga yaitu menyelaraskan pengetahuan dan meningkatkan kecakapan. Setiap guru berkewajiban selalu menyelaraskan pengetahuan dan meningkatkan kecakapan profesinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Poin yang keempat yaitu memperhatikan masyarakat sekitar. Setiap guru diharapkan selalu memperhitungkan masyarakat sekitarnya. Sebab pada hakikatnya, pendidikan itu merupakan tugas pembangunan dan tugas kemanusiaan. Poin yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan jasmaniah. Setiap guru berkewajiban untuk meningkatkan kesehatan dan keselarasan jasmaniahnya, sehingga berwujud penampilan pribadi yang sebaik-baiknya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Poin yang keenam yaitu berhias sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di dalam hal berpakaian dan berhias, seorang guru hendaknya memperhatikan norma-norma, estetika, dan sopan santun. Poin yang ketujuh yaitu terbuka dan demokratis. Guru hendaknya bersikap terbuka dan demokratis dalam hubungan dengan atasan dan sanggup menempatkan dirinya sesuai dengan hierarki kepegawaian. Poin yang kedelapan yaitu jalinan guru dan atasannya hendaknya meningkatkan mutu. Jalinan hubungan antara seorang guru dengan atasannya hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Poin yang ke-9 yaitu memelihara semangat dan meningkatkan kekeluargaan. Setiap guru berkewajiban untuk selalu memelihara semangat kors dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama guru dan pegawai lainnya. Poin yang ke-10 yaitu toleran. Setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam menyelenggarakan setiap persoalan yang timbul atas dasar musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama. Poin yang ke-11 yaitu tidak melibatkan politik dalam pembelajaran. Setiap guru dalam pergaulan dengan murid-muridnya tidak dibenarkan mengaitkan persoalan politik dan ideologi yang dianutnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin yang ke-12 yaitu mengadakan hubungan yang baik. Setiap guru hendaknya mengadakan hubungan yang baik dengan instansi, organisasi, atau perseorangan dalam menyukseskan kerjanya. Poin yang ke-13 yaitu berpartisipasi dalam program sekolah. Setiap guru berkewajiban untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Poin yang ke-14 yaitu menaati peraturan dan menekankan adat istiadat. Setiap guru berkewajiban memakai peraturan dan menekankan adat istiadat setempat secara fleksibel. Kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu Kode Etik Guru Indonesia setelah penyempurnaan berdasarkan Kongres PGRI 16 tahun 1989. Kode Etik Guru Indonesia setelah penyempurnaan dibagi menjadi 9 poin. Poin yang pertama yaitu membimbing anak didiknya menjadi manusia berjiwa Pancasila. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Poin yang kedua yaitu kejujuran dalam menerapkan kurikulum. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Poin yang ketiga yaitu mengadakan komunikasi. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Poin yang keempat yaitu menciptakan suasana kehidupan sekolah dan orang tua siswa. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Poin yang kelima yaitu memelihara hubungan dengan masyarakat. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
Poin yang keenam yaitu mengembangkan mutu profesinya. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu-mutu profesinya. Poin yang ketujuh yaitu memelihara hubungan dengan sesama guru. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Poin yang kedelapan yaitu membina mutu di organisasi guru. Guru bersama-sama memelihara dan membina serta meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Poin yang kesembilan yaitu melaksanakan segala ketentuan. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan orang tua atau wali murid, hubungan guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat, hubungan guru dengan profesi, hubungan guru dengan organisasi profesi, dan hubungan guru dengan pemerintah. Di mana yang pertama itu hubungan guru dengan peserta didik. Yang pertama adalah guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Yang ketiga, guru mengakui bahwa setiap peserta didiknya itu memiliki karakteristik dan masing-masing itu berhak atas layanan pembelajaran atau layanan pendidikan. Yang keempat yaitu guru menghimpun informasi mengenai peserta didiknya dan menggunakannya untuk kepentingan pendidikan saja. Dan yang kelima, guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang keenam, guru menjamin hubungan dengan peserta didik dengan rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Yang ketujuh, yaitu guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan daripada peserta didik. Dan yang kedelapan, guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membangun peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan daripada kepribadian yang dia miliki, termasuk kemampuan untuk berkarya. Pada bagian ini, seorang guru itu harus mencurahkan usaha-usaha profesionalnya itu untuk membantu peserta didik mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Dan selanjutnya itu yang kesembilan, guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-sekali meremehkan martabat daripada peserta didiknya. Yang kesepuluh, guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didik itu secara adil. Yang ke-10, guru memperlakukan taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. Yang ke-11, guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan daripada peserta didiknya. Yang ke-12, guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didik dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajarnya, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. Yang nomor 13, yaitu guru tidak membuka rahasia pribadi yang dimiliki oleh peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan pentingnya kependidikan dari peserta didik tersebut, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Yang nomor 14, yaitu guru tidak menggunakan hubungan dan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial budaya, moral, dan agama. Yang terakhir yaitu guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya dengan peserta didik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Yang selanjutnya itu hubungan guru dengan orang tua atau wali murid.
Guru berusaha untuk membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali murid secara jujur dan objektif mengenai perkembangan dari peserta didik yang diajarkannya. Yang ketiga, guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau wali siswa. Yang keempat, guru memotivasi orang tua atau wali murid untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas daripada pendidikan. Dan yang kelima, guru berkomunikasi secara baik kepada orang tua wali atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan daripada peserta didik. Dan yang keenam, guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. Dan yang terakhir adalah guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua wali murid untuk memperoleh keuntungan pribadi. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai hubungan guru dengan masyarakat, di mana hubungan guru dengan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan yang ada. Yang kedua, guru mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, guru bekerja sama secara arif dan dengan masyarakat untuk meningkatkan prestige dan martabat profesinya. Yang kelima, yaitu guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. Yang nomor 7, yaitu guru memberikan pendapat profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam hubungan dengan masyarakat. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya di masyarakat, seperti itu. Jadi, yang terakhir, guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang selanjutnya itu hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Yang pertama itu guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Yang kedua, guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Dan yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Yang keempat, guru menghormati rekan sejawat. Yang kelima, guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. Untuk yang selanjutnya itu hubungan guru dengan profesi. Jadi hubungan guru dengan profesi di sini yaitu guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Guru berusaha untuk mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang akan diajarkan. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesinya. Yang selanjutnya itu hubungan guru dengan organisasi profesi. Hubungan guru dengan organisasi profesi yaitu sebagai berikut. Guru menjadi anggota organisasi profesi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, guru memantapkan dan memajukan organisasi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Kemudian, guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Untuk yang selanjutnya itu hubungan guru dengan pemerintah. Adapun hubungan guru dan pemerintah adalah sebagai berikut. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru,
dan dosen dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang kedua, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Yang ketiga, guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, yaitu guru tidak menghindari kewajiban yang disebabkan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu guru tidak melakukan tindakan pribadi atau ketinasan yang berakibat pada kerugian negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Putri Asukawati dengan NIM 21130111087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai organisasi kependidikan, macam-macam organisasi kependidikan yang ada di Indonesia, serta peranan dari organisasi kependidikan itu sendiri. Organisasi kependidikan. Bentuk dari organisasi profesi pendidikan ini begitu bervariasi dilihat dari segi derajat, keeratan atau keterikatan antar anggotanya. Menurut Abin Syamsuddin tahun 1999, bentuk organisasi kependidikan ini ada 3. Yang pertama itu bentuk persatuan atau union, antara lain Australia, Singapura, dan Malaysia. Contohnya itu Australian Education Union atau AUE, National Tertiary Education Union atau NTEU, Singapore Teachers Union atau STU, National Union of the Teaching Profession atau NUTP, dan Sabah Teachers Union atau STU. Kedua, itu ada bentuk federasi atau federation, antara lain antara India dan Bangladesh, misal All India Primary Teacher Federation atau AIPTF dan Bangladesh Teacher Federation atau BTF. Yang ketiga itu ada bentuk aliansi atau alliance, antara lain Filipina, seperti National Alliance of Teachers and Office Worker atau NATOW. Keempat ada bentuk association, ini bentuk tambahan, yaitu seperti yang terdapat di kebanyakan negara, misalnya All Pakistan Government School Teacher Association atau APGSTA di Pakistan, dan Brunei Malay Teacher Association atau BMTA di Brunei. Ditinjau dari kategori keanggotaannya, cara organisasi profesi kependidikan beragam pula. Cara organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan di mana mereka bertugas, seperti SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Yang kedua itu ada status penyelenggara kelembagaan pendidikannya, seperti negeri atau swasta. Lalu bidang studi keahliannya, seperti matematika, bahasa, atau kesenian. Yang keempat itu ada gender, entah itu wanita ataupun pria. Dan yang terakhir berdasarkan latar belakang etnis, seperti Chinese, Balinese, atau yang lain. Seperti contohnya itu di China Education Society di Malaysia. Selanjutnya ada macam-macam organisasi kependidikan yang ada di daerah Indonesia. Yang pertama itu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI ini sendiri dibentuk pada tanggal 25 November 1945, yaitu 100 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal dari PGRI ini diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda yang diajukan tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia di tahun 1935. Pada saat didirikannya, organisasi ini di samping memiliki misi profesi, juga ada 3 misi lainnya, yaitu misi politis teologis, misi peraturan organisatoris, dan misi kesejahteraan. Misi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehingga dituntut oleh UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dan PP nomor 38 tahun 1992 pasal 31 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya.
Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antara anggotanya, PGRI berbentuk persatuan atau union, sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi, pengemban profesi pendidikan ini. Kalau demikian, sesungguhnya PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar di seluruh penjuru Indonesia. Artinya PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara. Selanjutnya ada ISPI atau ISPI yang memiliki kepanjangan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Organisasi ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan 7 rumusan tujuan ISPI, yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialis di seluruh Indonesia, meningkatkan sikap dan kemampuan profesionalitas dari anggotanya, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesionalitas para anggota, meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialis pendidikan, dan menyelenggarakan komunikasi antar anggota yang relevan. Pada perjalanannya, ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah atau FOPI yang terrealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang telah ada dalam himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia atau HISPI-PSI, serta Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam dan lain sebagainya. Ketiga itu ada IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPBI ini didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan ini bersifat keilmuan dan profesional, berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya. Secara rinci, tujuan dari organisasi berikut adalah menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi, mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ini lebih optimal. Lalu meningkatkan mutu profesi bimbingan. Dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli serta tenaga pelaksana, juga ilmu bimbingan sebagai disiplin maupun program layanan bimbingan. Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut, dicanangkan 4 kegiatan, yaitu pengembangan ilmu dan bimbingan konseling, peningkatan layanan bimbingan dan konseling, pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, serta pembimbingan sarana. Kegiatan ini dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga sebagai berikut. Penerbitan mencakup buletin Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia dan brosur atau penerbitan lain. Yang kedua, pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya. Yang ketiga, pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya. Yang keempat, penelitian di bidang bimbingan. Yang kelima, penataran seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis. Yang terakhir, ada kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan. Terakhir, ada materi mengenai peranan organisasi profesional kependidikan.
keadaan ini ditemui yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut, tenaga kependidikan mendapat perhatian yang lebih besar melebihi bidang-bidang yang lain. Permasalahan yang ada yaitu ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi profesi guru dan juga organisasi profesi guru pada masa sekarang ini, yaitu penjabaran yang operasional tentang ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam peraturan yang berlaku, peningkatan unjuk kerja melalui perbaikan program pendidikan guru yang lebih terarah, proses profesionalisasi guru melalui sistem pengadaan guru terpadu, lalu penataan organisasi profesi guru yang diarahkan kepada bentuk wahana untuk pelaksanaan profesionalisasi guru. Lalu ada penataan kembali kode etik guru, terutama yang berkenaan dengan rambu-rambu perilaku profesional. Yang terakhir itu ada permasyarakatan kode etik guru, diterapkan oleh setiap guru dan diindahkan oleh masyarakat rekan. Lalu pengembangan organisasi keguruan. PGRI sebagai organisasi profesi perlu menekankan upaya penataan dan peningkatan dalam bidang misi profesi dari PGRI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk presentasi saya tutup dengan Pama Santi. Om Santi 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 Om.